sudah sedemikian dijual murahnya negeri ini, sementara kerusakannya luar biasa. Dan buruh-buruh ini kan ribut mencabut Omnibus Law, tapi dalam perspektif buruh dianggap merugikan buruh. Tapi dalam perspektif yang lebih besar, sesungguhnya Omnibus Law memang harus dicabut kan, gitu. Iya, karena istilahnya menciptakan jalan bebas hambatan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tanpa perlu mempertimbangkan sebagaimana sebelumnya aspek lingkungan, aspek sosial, aspek macam-macam itu. Jadi apa ini, negara ini mau dibawa kemana? Jadi yang diberdayakan adalah yang sudah sangat berdaya. Yang tidak berdaya semakin papa, bahkan dimusuhi oleh negaranya sendiri. Jadi udah zalim. Ada di satu tempat tidak itu jelas identitasnya. 60% pekerja China, mayoritas mereka. Oke. Nah sekarang mereka merambah, tidak hanya membeli biji nikel itu dari penambang, tapi mereka sekarang menguasai tambangnya juga, yang sebetulnya tidak boleh menurut undang-undang. Tapi nah itu yang pakai lokal, nama lokal boleh jadi ya, boleh jadi. Dan kemudian BUMN Indonesia juga jadi pemasok mereka. Jadi BUMN ini ngeruk tambang bukan diolah, tapi dijual ke perusahaan Cina itu. Karena mental pengurusnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan jangka pendek untuk itu KPI tapi mereka. Faktanya kan kita ndak boleh jump to conclusion kayak gitu. Faktanya adalah mereka bikin pabrik smelter, pabriknya sudah selesai, listriknya belum ada. Hanya nggak jalan. Nggak jalan. Nah jadi ya yang udah dikeruk dijual begitu. Ya ini kan kebodohan seperti itu yang akibatnya ya seperti itu kan, nilai tambahnya dinikmati oleh China. Nah kemudian mereka di sana menjual nih, si rakyatnya menjual biji nikelnya ini tidak boleh langsung ke perusahaan Cina itu, harus lewat perusahaan dagang, trader. Nah itu boleh jadi remah-remahnya itu ke lokal lah, tradernya. Jadi 2% diambil. Jadi ibaratnya tradernya dapat keuntungan maklar ya kan? 2%. Kemudian surveyor kan harus survei kadar nikelnya berapa. Mereka juga yang menentukan. Dapat juga gitu. Ya, Sukovindo dengan SI nggak kebagian. Ya, mereka ini yang dapat. Swasta itu anunya? Swasta. BUMN nggak dianggap di sana kan. Kan ini negeri Wakanda. Iya. Jadi nggak bisa penugasan. Agama negeri Wakanda. Nah jadi sudah sedemikian dijual murahnya negeri ini, sementara kerusakannya luar biasa. Laut Banda kan indah ya. Nah sekarang mereka diizinkan untuk membuang limbah tambangnya itu ke laut dalam. Apa yang terjadi semua? Nah ini dipermudah lewat omnibus ini. Nah jadi kan ini harus kita hentikan. Jadi kalau misalnya buruh bilang omnibus law dicabut karena untuk kepentingan mereka, sebenarnya kepentingannya jauh lebih besar sebenarnya ya, omnibus law itu. Kan buruh-buruh ini kan ribut mencabut omnibus law, tapi dalam perspektif buruh
dianggap merugikan buruh. Tapi dalam perspektif yang lebih besar, sesungguhnya Omnibus Law memang harus dicabut kan begitu. Iya, karena istilahnya menciptakan jalan bebas hambatan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tanpa perlu mempertimbangkan sebagaimana sebelumnya aspek lingkungan, aspek sosial, aspek macam-macam itu. Padahal sekarang kan dituntut perusahaan itu tidak sekedar untung, tapi harus memenuhi kriteria ESG itu, Environment, Social, Governance. Kalau mereka tidak patuh pada aturan ini, nggak laku sahamnya, produknya bisa diboikot nanti. Nah, kita belum kepikiran yang begitu-begitu. Tapi faktanya di Indonesia pasar saham kita gimana? Pasar ini kan di luar negeri ya, Iya. udah ada indeks ESG, pasar saham di Indonesia, oh keren sekarang. Jadi saya ini punya uang, Iya. mau usaha susah, nggak punya koneksi, nggak bisa dapat konsesi batu bara, mau bikin pabrik ribet, Walaupun batu bara kan? ya walaupun ribet. Enggak, walaupun Nah, batu udah. bara. Abang kan batu bara. Nah, ya udah, uang saya kan harus saya putar. Beliau ini Faisal Basri batu bara. Saya putar, jangan pakai batu bara, nanti harga batu bara turun nih. Iya. Dia lagi bagus harga batu bara. Nah, ya mereka investnya di muterkan uangnya di pasar saham, mereka investasi di Bitcoin, mereka investasi di surat utang negara, atau mereka sekedar taruh uangnya di deposito. Dan itu bukan real ekonomi kayak kira-kira gitu ya. Ya uang berputar tapi kegiatan realnya tidak ada. Jadi pemerintah keluarkan surat utang, surat utangnya dibeli oleh bank. Sekarang bank itu pembeli surat utang terbesar, pembeli surat utang pemerintah terbesar. Sepertiga dari utang pemerintah itu disedot oleh bank. Ya artinya uang itu multiplier efeknya kan nggak ada kan, karena dia nggak. Ya iya, uang itu kan harusnya digunakan untuk disalurkan dalam bentuk kredit buat masyarakat kan. Ini bayar surat utang, surat utangnya dipakai oleh pemerintah buat bayar bunga utang. Bunga utangnya udah mencapai hampir 20% dari total pengeluaran pemerintah pusat. Jadi makanya rakyatnya lesu terus tadi. Jadi bunga utang kita tuh sudah 20% Dari total pengeluaran pemerintah pusat. pengeluaran pemerintah pusat berapa? Aduh, ini saya udah ndak ingat lah. Berapa kira-kira? 1000, belum sampai 2000 triliun, tapi di atas 1500 triliun. Dan itu 20%-nya sudah untuk bayar bunga Untuk utang. bayar bunga. 20% untuk pendidikan. Udah 40%. Berapa persen untuk pertahanan? Itu yang undang-undang aja kan. Iya. Untuk guru, tunjangan guru, untuk perawat, semua. Jadi makanya nggak ruang ada fiskalnya tipis. Ruang fiskalnya nggak ada untuk pembangunan lagi udah. Ya. Harus ngutang. Ngutang lagi. Ya, ngutang lagi. Dan itu bunga pokoknya belum berkurang. Bunga Apa utang pokoknya? utang pokoknya belum berkurang. Utang pokok kita berapa Bang sekarang ini? Utang 7.100 triliun. 7.100 triliun itu utang Indonesia, utang BUMN ditambah. 1.200. Oh itu abang nggak hitung dengan utang bank ya? Karena bank kan dianggap ini. Oh, jadi bank kan ya semua bank iya, juga. 1.200-an ya. BUMN ya. Di non financial. Non financial. Kalau financial abang nggak hitung. Nggak perlu Nggak dihitung. perlu dihitung karena itu memang Karena biasa hitung ke sih. masyarakat. Iya. Lalu ada hidden debt itu yang kata berita luar negeri yang Ya hidden debt itu jadi ada kereta cepat. Kereta cepat itu awalnya business to business. Ya. Nah si business to businessnya ini kan 40% China, konsorsium China, 60% konsorsium Indonesia. Nah mereka itu masukkan modal 25% saja. Ya. 75%-nya itu dari pinjaman dari Development Bank of China. Ya. Nah 75%-nya itu tidak masuk APBN, I see. tidak masuk sebagai utang pemerintah. Ini kan business to business. Oke. Nah ini dianggap hidden debt. Kenapa hidden debt? Karena kalau ada apa-apa dengan BUMN itu yang nanggung juga pemerintah. Iya. Terbukti dengan
kereta cepat kan, Iya, tidak akhirnya bisa, akhirnya APBN yang disuntik, nanggung. iya. Jadi benar itu hidden debt itu Oke. sudah harus diantisipasi. Kalau ada apa-apa, kalau tidak dijamin oleh pemerintah, Cinanya juga nggak mau biayai, gitu kan. Padahal awalnya dia bikin bertingkat itu maksudnya biar tidak kena BUMN-nya kan. Nah, Jadi konsorsium 4 perusahaan bikin perusahaan cangkang, kemudian perusahaan inilah yang kemudian bikin anak perusahaan dan ke Cina, kan kira-kira begitu. Kan dia kan 4 BUMN buat PSBI, pilar sinergi bersama Indonesia, pilar sinergi bersama Indonesia itu bikin KCIC kan, kereta cepat Indonesia Cina kan. Jadi bersama dengan Cina. dengan Cina, Ya. jadi KCIC. Maksudnya biar tidak sampai ke 4 BUMN ini kalau ada apa-apa. Tapi faktanya pemerintah yang harus turun tangan nyuntik modalnya kan, Iya. tambahannya, Iya. investasinya. Ya karena nggak sanggup, Nggak sanggup. karena proyeknya terlalu besar, kan dipaksakan. Proyeknya terlalu besar dan tidak visible kan. Bang, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi ini, walaupun saya bukan ekonomi, ya memang nggak ada yang optimis ekonomi. Yang optimis itu hanya ekonom yang ada kaitannya sama pemerintah, penguasa. Jadi kalau misalnya ya kita mau memperbaiki kondisi yang ada ya, oke. Sebelum memperbaiki kondisi yang ada, mungkin abang urutkan faktor-faktor yang paling buruk di ekonomi kita. 1 apa, 2 apa, 3 apa, ya kan, biar ada gambaran bagi sobat era. Nah, dari situ kemudian baru kita berpikir bagaimana solusinya. Apa bang? 1 apa? Yang paling Satu buruk? ya perbaiki jantung. Jantungnya lemah sekali. Iya, jantung itu apa misalnya? Jantung sektor keuangan. Oke, jadi apa? Ya jadi ini kenapa masyarakat nggak berdaya? Iya, Kenapa 99% unit usaha ini mikro? iya. Ini kan nggak sehat. Mikro itu tidak berbadan usaha, pekerjanya informal, yang bekerja nggak dapat gaji rutin, nggak dapat tunjangan macam-macam. Mikro. 99% mikro. 98 deh. Yang setiap saat bisa diberhentiin gitu. Ya, pekerja keluarga segala macam. 1,2% kecil. Yang menengah 0, sekian. Lupa saking rendah. Yang besar 0,0. Nggak apa-apa yang besar sedikit. Iya. Nah ini kan nggak bener. Masa 98% perusahaan di Indonesia ini, unit usaha di Indonesia mikro. Nah si mikro ini nggak bisa pinjam pinjam kredit ke bank BUMN. Dia kan harus ada PT-nya, Iya. harus ada badan hukumnya, gitu-gitu. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah dia nggak dapat. Nah penyebabnya kenapa mereka, kan kita harus diagnosis ya, kenapa mereka usaha, bukan karena mereka punya entrepreneurship, karena suaminya gajinya nggak cukup, dia nggak warung di rumah, mikro, iya kan? Kalau karena gaji suaminya nggak cukup atau gaji saya nggak cukup, pulang kerja saya ngojek, mikro juga, gitu-gitu. Nah jadi ada yang nggak bener di sektor formalnya ini. Industri melemah terus. Yang paling seluruh pekerja sektor industri adalah formal. Iya. Tapi industrinya turun terus. 30% pendapatan pajak dari industri, tapi industrinya turun terus. Jadi negaranya juga jadi lesu karena ndak punya tambahan macam-macam. Jadi itu dia tadi, jantung lemah, rakyatnya nggak dapat akses. Nah ada nih BPR dan BPR syariah yang kerjanya dari rumah ke rumah itu dikebiri, gila nggak? Jadi lebih baik pemerintah itu membuka akses kepada pinjol-pinjol yang jahat-jahat itu daripada pemberdayaan BPR BPRS. Oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi RS saksi. itu, syariah ya, Syariah, ya. Oke. Nah itu memang komunitas kan. Iya. Nah mereka nggak boleh kerjasama sesama BPR. Misalnya punya ATM bersama, punya imani bersama kan bisa ya, karena mereka kecil-kecil. Iya. 1.600 BPR ini sepakat untuk menanggung penggunaan imani bersama. Nggak dibolehkan sama pemerintah atau BI gitu. Nah sementara
Indomaret, Alfamaret, Family Mart, apa segala macam itu boleh menjadi institusi yang melaksanakan alat pembayaran. Beli tiket kereta boleh di sana, di BPR nggak boleh. Top up ke Top up apa aja boleh, di BPR tidak boleh. Jadi apa ini, negara ini mau dibawa kemana? Jadi yang diberdayakan adalah yang sudah sangat berdaya. Yang tidak berdaya semakin papa. Bahkan dimusuhi oleh negaranya sendiri. Jadi udah zalim. Udah zalim.